siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rancangan indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, oh, ku bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk setiap rancangan yang Kau berikan. Oh, sungguh ku percaya rancangan-Mu yang terbaik dalam hidupku, sepanjang hidupku. Kau Allah yang setia dan selalu Kau tunjukkan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, terima kasih. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi 1 ayat yang ke-6. Saya berikan tema ataupun judul untuk renungan kita pada saat ini adalah semua baik. Semua baik. Kita baca bersama-sama dalam Filipi 1 ayat yang ke-6.
Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Perenungan kita terambil dari Filipi 1 ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat ini, pada saat kita mendengarkan renungan ini, pada saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini, saya juga berdoa untuk saudara semua, Bapak Ibu dimanapun engkau berada. Kiranya ada kuasa Tuhan yang bekerja, ada urapan Tuhan yang mengalir, ada damai sejahtera di dalam setiap hati kita. Karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saya ingin tekankan bahwa semua ada di dalam kendali tangan Tuhan. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir akan apapun juga Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Filipi 1 ayat yang ke-6? Rasul Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Filipi untuk menguatkan mereka. Dan inilah yang menjadi satu keyakinan bagi Paulus ketika dia menggembalakan jemaat atau dia menguatkan jemaat-jemaat yang ada di dalam perintisannya. Dia katakan, mungkin terwakili dari ayat ini dikatakan, aku akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Ada satu keyakinan di dalam diri Paulus. Nah Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita bisa belajar dari satu ayat ini saja. Yang pertama adalah inisiatif Allah. Tuhan itu berinisiatif. Yang pertama adalah inisiatif Allah. Di ayat itu dikatakan yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu selalu punya atau Dia selalu berinisiatif untuk memulai segala yang baik di dalam hidup kita. Dia selalu berinisiatif atau memulai, punya satu dorongan atau Tuhan selalu memulai segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan segala yang baik. Sehingga kita percaya bahwa tidak ada rancangan yang buruk yang Tuhan siapkan atau tuliskan untuk kita. Tidak ada Bapak Ibu Saudara, tidak ada. Semua rancangan adalah baik. Di dalam konsep penciptaan bahkan ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Tuhan kalau kita membaca dalam Kejadian 1, Tuhan memulai dan melihat bahwa semuanya itu baik akhirnya. Semua penciptaan, semua karya yang Dia lakukan di dalam penciptaan, semuanya itu baik. Bapak Ibu Saudara, kita perlu yakin ini bahwa Dia adalah Allah yang awal, He is the Alpha, Dia yang memulai segala sesuatu yang baik, Dia awal dari segala sesuatu yang baik. Alkitab katakan Dia adalah yang terutama, yang awal. Yang awal artinya sebelum segala sesuatu ada, Tuhan sudah ada di sana. Tuhan sudah ada di sana. Dia awal. Kalau awal, kita perlu memastikan bahwa awal itu adalah sesuatu yang baik. Seperti Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin memulai sesuatu dalam kehidupan kita. Contoh, misalkan kita ingin membangun rumah. Kita ingin membangun rumah. Tentunya kita tidak memulai atau keinginan itu muncul pertama kali dalam diri kita. Ya benar. Terus kemudian kita menuangkannya itu untuk menjadi nyata, menjadi kenyataan, menjadi realita. Ada maket, ada desain yang disiapkan ya, didesain dulu. Tentunya ketika pena itu digoreskan pertama kali atau alat tulis itu untuk membangun atau menulis atau menggambar, merancang desain itu, maka di awal selalu kita atau perancang ini selalu memiliki sesuatu yang baik. Aku mau membangun rumah yang baik dengan konsep yang terbaik. Diawali dengan yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sendiri sebagai manusia ingin memulai segala sesuatu dengan hal yang baik, maka terlebih lagi Tuhan yang menciptakan kita. Pada saat Dia merancang kehidupan kita, pada saat Tuhan menciptakan kita, yang ada di dalam benak Tuhan, ya kalau saya boleh pakai istilah benak Tuhan ya, di dalam pikiran Tuhan tentunya adalah hal yang baik. Ketika Dia menyebutkan nama kita, ketika Dia mulai merancang seluruh kehidupan kita, maka itu adalah hal yang baik yang ada di dalam rancangan Tuhan. Rancangan ilahi untuk manusia adalah rancangan yang terbaik. Seperti contoh tadi, ketika seseorang mulai ingin membangun rumah, maka dia akan mengawalinya dengan segala yang baik. Semua diatur begitu rapi, semua diatur begitu detail.
semua diatur begitu teliti dengan tujuan adalah untuk supaya rumah itu menjadi rumah yang terbaik bagi dirinya, ya, atau bagi siapa yang akan meninggali rumah itu, menempati rumah itu. Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu punya konsep atau punya pemikiran, rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu yang pertama kita perlu sadari bahwa inisiatif Allah yaitu Dia memulai segala yang baik di antara kamu. Kalau Alkitab katakan, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik atas hidupmu. Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam kehidupan. Bagaimana kalau apa yang sedang kita alami sekarang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita sedang pikirkan, atau kita mungkin juga berpikir bahwa kalau Tuhan memulai segala yang baik, kenapa segala yang buruk ini terjadi dalam kehidupan kita? Baik, kita perlu punya sikap yang pertama nih, bahwa hal yang baik adalah inisiatif Allah. Tuhan nanti yang akan, nanti kalau kita baca kelanjutan berikutnya, di ayat yang kedua adalah, atau di poin yang kedua adalah, yang kedua tadi, yang pertama inisiatif Allah, yang kedua adalah komitmen Allah. Dikatakan di ayat itu akan meneruskannya. Jadi tidak berhenti dari sebuah awalan saja, tetapi awalan itu akan berlanjut kepada sebuah pekerjaan yang diteruskan. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya, dikatakan demikian, akan terus menolong saudara tumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Di dalam terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup, kata akan meneruskannya ini dijabarkan dengan kata demikian, dengan kalimat demikian, akan terus menolong saudara tumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Ini luar biasa. Yang kedua yang tadi kita belajar adalah komitmen Allah. Artinya Tuhan, Dia tidak sekedar memulai di dalam kehidupan kita, tetapi Dia bersama-sama dengan kita untuk mewujudkan apa yang sudah dimulai tadi, segala sesuatu yang baik tadi. Dia akan meneruskannya dalam kehidupan kita. Dia bahkan akan terus menolong kita, ya tadi terjemahan tadi, menolong kita untuk tumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Ini luar biasa sekali. Tuhan akan beserta dengan kita. Kita tahu pada saat kita membaca di dalam kitab Injil dikatakan sebelum kelahiran Kristus, sebelum Kristus menjadi manusia turun ke bumi, dikatakan bahwa namanya adalah Immanuel. Immanuel adalah Allah yang beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa sampai hari ini Tuhan itu bekerja dengan aktif di dalam kehidupan kita. Amin. Karena kesetiaan itu adalah karakternya, itu karakter Allah. Kesetiaan itu adalah karakter, itu adalah jati dirinya, itu adalah sifatnya yang tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa dihapuskan. Itu adalah sifatnya. Dia bahkan di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga dikatakan bahwa Dia melanjutkan kasih setianya pada kita. Oleh karena itu tadi kalau ada yang bertanya bagaimana dengan kehidupanku? Kehidupanku, aku tidak melihat segala sesuatu yang baik, segala sesuatu lagi berantakan saat ini. Ingat, percaya bahwa Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, ya Alkitab juga katakan pada saat kita datang kepada Dia, kita akan menjadi ciptaan yang baru. Kalau kita berada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya ada hal yang baru yang Tuhan sudah siapkan. Kehidupan kita mungkin hancur dulu, tetapi pada saat kita datang kepada Kristus, kita menerima pemulihan. Kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, di dalam ciptaan yang baru itu, rancangan Allah yang terbaik itu bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara. Rancangan Allah atas kehidupan kita yang terbaik itu terjadi. Dan pada saat proses itu sedang berlangsung atau berlanjut dalam kehidupan kita, di dalam proses itu bukan hanya kita yang berproses secara pribadi, tetapi kita bersama dengan Allah. Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat ke-28 katakan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Apa itu rencananya? Rencananya adalah Tuhan mau
memulai yang baik di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam penciptaan, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Artinya Tuhan merefleksikan dirinya di dalam ciptaannya. Jika Allah Sang Pencipta merefleksikan dirinya, pribadinya ke dalam ciptaan, maka saya percaya ciptaan itu adalah ciptaan yang terbaik, yang bagus, yang excellent, masterpiece. Itulah manusia, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, komitmen Allah. Kita harus sadar akan hal ini. Nah, yang ketiga, tadi inisiatif Allah, yang pertama, yang kedua, komitmen Allah. Yang ketiga dikatakan di ayat itu sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Yang ketiga adalah ada janji penyelesaian. Dia bukan hanya Allah yang memulai dan Allah yang beserta dengan kita, tetapi sampai pada akhirnya Tuhan menyelesaikannya secara sempurna. Di dalam terjemahan yang lain juga dikatakan bahwa sampai pada akhirnya artinya sampai kepada kesudahannya, sampai kepada kesempurnaannya. Jika di dalam kehidupan kita saat ini kita belum melihat segala sesuatu menjadi baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita ikut di dalam proses yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Karena endingnya itu jelas. Tuhan yang akan menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan memulai, ya perhatikan satu ayat tadi, di dalam satu ayat tadi Filipi 1 ayat yang ke-6, Tuhan memulai, Tuhan meneruskan, Tuhan menyelesaikan secara sempurna bagi kehidupan orang percaya. Ini juga adalah pengharapan bagi kita untuk masa depan yang cerah bagi setiap orang percaya. Kita akan mengalami kemuliaan pada hari kedatangan Kristus kembali. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita tetap semangat hari-hari ini, dikuatkan oleh Tuhan meskipun engkau belum melihat apa yang Tuhan janjikan itu terjadi. Percayalah bahwa Tuhan yang sudah memulai segala sesuatu yang baik, ya, Tuhan memulai segala sesuatu yang baik. Dia akan memiliki komitmen juga untuk apa? Untuk meneruskan pekerjaan yang baik. Dan dia meneruskan itu bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak meninggalkan kita. Dan yang terakhir adalah Tuhan itu adalah Tuhan yang menyelesaikan. Dia punya janji untuk menyelesaikan, menyempurnakan pekerjaan yang baik. Jadi di sini kita bisa melihat ada satu konsep pemikiran, ada satu gagasan, ide di mana Alkitab di dalam Wahyu juga disebutkan bahwa He is the Alpha and He is the Omega. Tuhan yang hadir di masa lalu, tapi Dia nggak berhenti di sana, tetapi Tuhan yang aktif bekerja sampai hari ini, dan Tuhan yang sudah berada di masa depan kita. He is the Alpha, He is the Omega. Allah awal, Allah di akhir. Allah yang berada, Immanuel, Allah yang berada di sepanjang seluruh kehidupan kita. Apa yang sedang kita alami hari-hari ini, percayalah bahwa di dalam Kristus semua itu baik. Percayailah dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa, saya akan berdoa bagi setiap kita. Saya percaya segala pergumulan yang sedang kita hadapi hari-hari ini sedang Tuhan persiapkan. Karena endingnya jelas, Tuhan menyelesaikan. Dan bersama-sama dengan kita akan melihat kemuliaan itu dinyatakan pada hari kedatangan Kristus kembali. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk renungan yang singkat ini, biarlah Engkau mengurapi, menguatkan kami, menguatkan setiap anak-anak-Mu yang mendengar, yang melihat, menjadi kekuatan yang menumbuhkan iman kami, bahwa kami tidak ditinggalkan, bahwa kami tidak sedang sendirian menghadapi segala sesuatu, tetapi kami bersama-sama dengan Allah, Immanuel, Allah yang berjalan bersama kami, yang memproses seluruh kehidupan kami sehingga sampai pada akhirnya kami bisa melihat kemuliaan itu nyata bagi setiap kehidupan kami. Kuatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia. Kami naikkan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus. Amin, amin. Tuhan memberkati setiap kita. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku
bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu.